Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah tahun liturgi C dengan tema "Dalam hidup kita, Tuhan Yesus adalah terang yang membawa pengharapan dan penebusan." Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas misa pagi ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk KWI. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismati SJY, KUR dari wilayah Markus, Tata Laksana Lingkungan Yosef. Mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pagi ini kita berdoa secara khusus untuk saudara kita Cupianus Suharno yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Allah berkenan karena kemurahannya mengampuni segala dosanya dan menerimanya di dalam kebahagiaan kekal di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan orang-orang Kristiani itu seringkali dianggap sebagai kehidupan yang selalu sukacita. Kalau di gereja nyanyi-nyanyi terus. Tetapi sebenarnya kehidupan Kristiani itu selalu memiliki saat-saat baik, tetapi juga saat-saat buruk.
memiliki saat-saat penuh kehangatan, namun juga saat-saat berjarak, terpisah satu sama lain, yaitu saat-saat di mana banyak peristiwa berat kita alami, sulit, kegagalan, bahkan kadang kita merasakan keputusasaan, kehancuran. Dalam situasi ini dibutuhkan dari kita ketekunan, daya tahan, dan juga kesetiaan. Tetapi tak jarang dalam hidup kita yang kadang kita merasa terlalu berat, beban kita sangat berat, kita lalu memilih untuk putus asa. Atau paling tidak kadang kita mengeluh setiap hari. Untuk sikap-sikap yang seperti ini, mari pada awal perayaan Ekaristi, kita dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa segala bangsa, karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu. Dia menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sampai sekarang ia janda. Dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Yesus dipersembahkan di Kenisa. Dari kisah ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan 2 sikap rohani yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. 2 sikap rohani ini adalah selalu bergerak dan yang kedua adalah kekaguman. Saya ingin mengajak untuk merenungkan 2 sikap ini pelan-pelan. Mari kita mulai dari yang pertama. Saudara-saudari, suatu hari dalam sebuah keluarga kedatangan tamu tiba-tiba. Tidak memberitahu, tiba-tiba tamu datang. Ketika si ibu dalam keluarga ini sedang membukakan pintu, salah satu anak tadi menemukan bahwa kursi di ruang tamu kotor. Maka dia mengatakan kepada kakaknya, "Kak, kursi kita kotor, bagaimana ini?" Lalu si kakak mengatakan, "Gak usah khawatir, Dek. Nanti sesudah tamunya duduk di situ, kursinya bersih sendiri kok," katanya. Saudara-saudariku, peristiwa ini saya gunakan hanya untuk memberitahu bahwa betapa keluarga ini selalu bergerak sehingga tempat duduk yang ada di rumah ini pun gak sempat mereka gunakan, sehingga akhirnya kotor dan tidak terbersihkan. Karena mereka bekerja kemana-mana, bergerak terus. Dan itulah yang terjadi di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Maria dan Yosef berjalan. Kata yang dipakai berjalan, membawa Yesus ke Yerusalem. Kemudian tokoh yang kedua, Simeon, digerakkan oleh Roh Kudus berjalan menuju ke bait suci. Lagi-lagi bergerak sesuatu. Sementara itu Hana, tokoh yang berikutnya, ia memang tidak pergi-pergi dari bait Allah. Tetapi sesudah berjumpa Yesus, dia mendatangi dan kemudian berbicara kepada semua orang. Bertemu dengan Yesus, kemudian bergerak mendatangi orang-orang, menceritakan tentang Yesus. Selalu berjalan, bergerak adalah wajah
kita sebagai orang Kristiani. Umat Kristiani itu boleh dikatakan ada pantangan duduk deprok bahasa Jawanya ya, di lantai dan putus asa dan tidak bergerak lagi hanya di situ saja, tetapi tidak kenal lelah berjalan di jalan kehidupan yang tidak selalu mudah sambil terus mengasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudariku, ada banyak peristiwa hidup yang kadang-kadang seperti memaksa kita untuk deprok di lantai, tidak bangun lagi. Sudahlah, begini aja. Peristiwa-peristiwa berat kadang membuat kita capek dan ingin berhenti berusaha. Atau kegagalan yang berulang-ulang terjadi membuat kita lalu enggan mencoba lagi. Sudahlah, sudah berkali-kali gagal terus. Atau penolakan dari seseorang kepada kita mendorong kita untuk berhenti mendekati orang itu. Lalu kita menjauh dan tidak mau mendekati orang itu lagi. Saudara-saudariku, hari ini kehadiran Tuhan yang dipersembahkan ke bait Allah menjadi kekuatan lebih bagi kita untuk bangkit kembali, tidak menyerah. Bergerak itu adalah wajah kita yang asli sebagai umat Kristiani. Maka mari kita wujudkan ini di dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, tentang kekaguman. Saudara-saudariku, ketika kita berkunjung ke suatu tempat pertama kali, akan ada suatu sikap dalam batin kita kagum yang begitu besar. Waduh, indah sekali ya tempat ini. Pertama kali kita datang. Ketika kita berkunjung yang kedua kali ke tempat itu, kekaguman tadi seperti menurun, karena sudah tahu di tempat itu ada ini, di sana ada ini, dan seterusnya. Kekaguman itu turun. Kunjungan yang berikutnya lagi akan menjadi semakin turun. Bahkan kadang kekaguman kita lalu hilang. Ketika tidak ada kekaguman, tempat itu tidak menarik lagi bagi kita. Kalau diajak ke situ lagi, kita mengatakan, sudah tahu, sudah bosan. Demikian yang juga terjadi di dalam hidup beriman kita. Mengapa kadang orang-orang malas pergi ke gereja? Bosan. Mengapa bosan? Karena ya begitu-begitu aja. Ibadatnya ya begitu aja. Tidak ada kekaguman lagi. Ketika kekaguman itu tidak ada, tidak tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu. Keempat orang di dalam bacaan Injil yang tadi kita bacakan diwarnai oleh kekaguman yang begitu besar. Simeon dalam kekagumannya lalu dia mengatakan, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah saya berpulang sebab mataku telah melihat keselamatan." Kekaguman itu lalu membuat batinnya merasa sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Lalu Maria dan Yosef mendengar keheranan orang tadi, mereka juga sampai kepada sikap, kok ada ya orang yang berkata begitu? Dan kemudian mereka berdua juga sampai kepada kekaguman akan anaknya. Dan kemudian yang keempat, Hana, di dalam kekagumannya dia tidak bisa menahan diri dan kemudian dia bercerita kepada banyak orang. Saudara-saudariku, kita hari ini diundang untuk setiap saat menemukan kekaguman akan Tuhan. Dan itu akan mendorong kita untuk mendekat kepada Tuhan dan semakin dekat relasi kita dengan Dia. Dan kemudian kita akan bersaksi tentang Dia. Sesudah renungan yang panjang ini, apa yang bisa kita buat? Mari kita menjawab pertanyaan ini juga dengan sebuah cerita. Saudara-saudari, ada seorang pemudi namanya Mila. Mila itu suka mengkoleksi sapu tangan. Suatu saat mamahnya menemukan salah satu koleksinya. Di situ tertulis di sapu tangan itu PUR, pur. Lalu si mamahnya bertanya, "Mila, pur itu apa atau siapa ya?" Lalu si Mila mengatakan, "Oh, ini kucing tetangga, Ma. Saya sayang sama dia.
dia sering berkunjung ke sini kok, katanya. Suatu hari lain ada telepon masuk, telepon rumah yang mengangkat mamahnya. Rupanya yang menelpon namanya Pur. Lalu si penelpon ini mencari Mila, anak dari si ibu tadi. Lalu si mamahnya mengatakan, Mila, ada telepon untukmu. Lalu si Mila bertanya, dari siapa, Ma? Dari kucing tetangga, katanya. Saudara-saudariku, oh maaf kalau ada yang namanya sama, ini bukan kesengajaan ya. Saudara-saudariku, ketika dua orang menemukan kekaguman satu sama lain, mereka secara kreatif menemukan banyak cara untuk mendekat dan berkomunikasi. Maka mari kita, para suami istri, temukanlah terus satu sama lain di dalam pasanganmu kekaguman satu sama lain. Karena dengan menemukan kekaguman satu sama lain, suami dan istri akan terus secara kreatif menemukan cara untuk mendekat, mengasihi, dan semakin dalam di dalam relasi kasih satu sama lain. Anak-anak, teruslah menemukan kekaguman terhadap orang tuamu, dan sebaliknya para orang tua terus-meneruslah temukan kekaguman terhadap anak-anakmu. Dengan cara ini, kita semua akan selalu menemukan cara kreatif untuk membahagiakan satu sama lain. Dan hari ini, ketika kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, dirayakan juga hari hidup membiara. Para suster, para romo, bruder, frater, yang mengikuti Yesus secara lebih khusus dengan kaul-kaul mereka, para biarawan-biarawati teruslah menemukan kekaguman akan Tuhan. Karena dengan cara ini, para suster, para frater, para romo akan menemukan cara-cara yang kreatif terus-menerus untuk mendekat dan mencintai Tuhan. Dan kita semua, mari juga sebagai umat Kristiani selalu menemukan kekaguman akan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dengan cara itu, kita akan selalu kreatif, mendekati, mencari Tuhan, mencari cara untuk menemukan Tuhan, dan kita akan berelasi lebih mendalam dengan Dia. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia dan semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa,
Bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu,
sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang kekal dipersembahkan di kenisah dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan seluruh orang kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama kami mendoakan Bapak Kupianus Suharno, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Uniti in questo calice siano per noi giovedì. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Sekarang mari kita mendoakan bersama doa arah dasar tahun komunitas basis gerejawi. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bala rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman hari ini. 1. Misa Jumat pertama. Misa Jumat pertama tanggal 7 Februari diselenggarakan pada pukul 7 pagi dan 6 sore di gereja. Kita sekalian diundang untuk merayakannya. 2. Pengumuman perkawinan. Pasangan pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Martinus Ferdi Gunawan, putra dari Fransiskus Effendi dan Francisca Maria Lim, dari lingkungan Georgius Preka, Gereja Maria Bunda Karmel, Paroki Tomang, Jakarta. Dengan Clara Amelia, putri dari Nelson dan Vincenze Gerosa Suyanti, warga lingkungan Agustinus. Rencana perkawinan tanggal 22 Februari 2025 di Gereja Maria Bunda Karmel, Paroki Tomang, Jakarta. Pasangan kedua akan menikah secara Katolik. Pasangan Nicholas Cahyadi, putra dari Yohanes Wa dan Liliana Lauren dari GBI Kenten, dengan Jessica Lestari, putri dari Anang Mat Yusuf dan Sri Mulyanti, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 23 Februari 2025 di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Pasangan ketiga akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Marcelinus Vicky Fernando Chandra, putra dari Tony Chandra dan Cecilia Yeni, warga lingkungan Andreas, dengan Teresia Bianca Stella Wijaya, putri dari Stefanus Hanjaya Wigiarto, dan Birgita Dewi Haryanti dari Paroki Santo Yosef, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 1 Maret 2025 di Gereja San Frades, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat ibu-ibu paroki San Frades. Pengurus ibu paroki mengundang semua ibu-ibu di lingkungan
untuk hadir dalam doa bersama Sri Kandi Sin Unum pada hari Minggu tanggal 9 Februari pukul 9:30 pagi bertempat di Balai Paroki PIC Tri Andriani. 4. Giat OMK Sanfrades. Pengurus OMK mengundang seluruh orang muda Katolik di Paroki Sanfrades untuk hadir dalam acara spesial Hari Valentine dengan tema Cinta Aroma Kopi, cerita indah tentang aku, kamu, dan OMK pada hari Sabtu tanggal 15 Februari pukul 6:30 malam bertempat di lapangan SMA Safirus 4 Palembang, PIC Cika. 5. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 16 Februari pukul 10 pagi di Balai Paroki. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 23 Februari pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretariat Paroki PIC Bapak Hendra Fantoni. 6. Rapat anggota tahun buku 2024. KSP Kredit Karya Mandiri akan melaksanakan rapat anggota tahun buku 2024 pada tanggal 23 Februari mulai pukul 10 pagi di Balai Paroki. Para anggota diundang untuk hadir. PIC Christina Tri. 7. Penerimaan dana misa. Kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. 8. Perayaan Ekaristi Orang Sakit Sedunia yang ke-33. Perayaan Ekaristi Orang Sakit Sedunia ke-33 dilaksanakan hari Minggu tanggal 9 Februari jam 10. Akan ada sakramen pengurapan orang sakit. Dimohon keluarga dan lingkungan memfasilitasi umat yang sakit dan ingin hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, sambil menekankan bahwa minggu depan hari Minggu misalnya ada 2 kali, jam 8 dan jam 10. Yang jam 10 adalah misa khusus untuk saudara-saudara lanjut usia dan yang sakit. Kita memberi perhatian kepada mereka secara khusus, maka akan diberikan sakramen-sakramen yang khusus juga untuk mereka. Maka mari kita dukung acara ini, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah lanjut usia dan sedang sakit. Terima kasih kepada semua saudara. Hari ini kita semua yang hadir dan berdoa bersama. Pada saat ini sedang mulai banyak sakit flu, sakit demam. Jagalah kesehatan baik-baik supaya kita punya kesehatan yang baik sehingga boleh selalu berkumpul di tempat ini berdoa bersama. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan setulus dan sepenuh hati saudara-saudari semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu,
dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada